Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Andri Triyono. Saya sebagai dosen ilmu komputer di Universitas di Kabupaten Grobogan. Di sini saya juga sebagai bagian UPTSI, yaitu yang mengelola berbagai sistem informasi atau aplikasi di kampus. Untuk channel saya kali ini saya mau sharing, mau cerita, mau berbagi, dan juga saya siap menerima masukan sebagai pengembangan kita semua. Jadi proses besar yaitu sebelum digitalisasi di kampus ini sampai akhirnya sekarang sudah 70%, 80% berbagai proses sudah menggunakan digitalisasi. Nah, di sini saya sebagai boleh dibilang saksi hidup ya. Saksi hidup. Jadi kita bisa saling sharing nanti. Oke, secara garis besarnya dulu yaitu ada berbagai pekerjaan dosen karena di sini dosen dan tendik ya yang bekerjanya yang cukup banyak, tugas-tugasnya cukup banyak, dan pekerjaannya itu masih menggunakan paper, dan untuk akses ke data ke paper tersebut membutuhkan waktu yang effort yang cukup lama dan cukup melelahkan. Jadi kampus ini berinisiatif untuk memulai proses digitalisasi sehingga kita mengembangkan berbagai aplikasi dan kita memilih metode-metode dan teknik yang tepat untuk semuanya nanti, bagi pengguna dan juga bagi developernya. Salah satunya saya sebagai developernya. Nah, di channel saya ini adalah video pertama saya untuk seri yang boleh dibilang seri SSO gitu ya. Jadi bagaimana kita mengembangkan aplikasi untuk digitalisasi dan harus berjalan dengan baik. Dan tentu harus endingnya adalah membantu pekerjaan, bukan menambah pekerjaan. Jadi gitu. Modal awal yang kita punya yaitu mahasiswa yang belum puluhan ribu ya, baru ribuan gitu. Kita cukup untuk menggunakan PC server yang model tower ini untuk awal-awal ya, dengan prosesor Intel Xeon dan spesifikasi lainnya. Modal awal adalah PC tersebut dan IP publik dari ISP yang kita pakai, dan tentu ada router besar ya yang cukup untuk menangani banyak user. Baik, untuk IP publik dari ISP itu kita mendapatkan beberapa ya, tergantung subnetnya ya. Nah, di situ kita pasang di modem dari ISP atau AP dari ISP dan juga di router kita. Untuk modal awal tadi ada tambahan yaitu domain tentunya ya, domain. Jadi kampus.ac.id gitu ya domainnya. Nah, di situ domain itu akan kita arahkan ke IP publik kita yang di server kampus ini. Berikut juga dengan berbagai subdomain yang kita butuhkan nantinya. Nah, jadi untuk PC server itu kita ada dua ya. Yang satu cukup memiliki storage yang kecil karena akan kita gunakan sebagai gateway saja.
Lalu ada satu PC server yang punya storage cukup besar, itu sebagai tempat aplikasi, database, dan file arsip yang lain. Baik, dari IP publik yang kita tanam di router, ketika domain sudah kita arahkan ke situ, maka dari router kita atur IP publik untuk di bridge ke PC server yang kecil. Nah, PC server yang kecil ini gunanya apa? Itu sebagai reverse proxy saja. Sementara hanya itu. Nah, dari publik masuk ke PC kecil untuk proxy, sesuai dengan requestnya tadi domainnya apa, maka reverse proxy tersebut bekerja bahwa yang diakses adalah virtual server di PC server yang besar, dan itu virtual server yang mana gitu. Jadi kita menentukannya itu di PC server yang untuk reverse proxy. Baik, untuk reverse proxy itu sebagai gateway saja, sebagai jembatan untuk mengarahkan bahwa request dari subdomain siakat.campus.ac.id gitu misalnya ya, berarti akses ini akan oleh reverse proxy akan diarahkan ke virtual server di PC besar, di mana di dalamnya ada virtual server siakat gitu. Contohnya seperti itu. Nah, PC server kecil untuk reverse proxy itu nanti gunanya selain menjadi gateway, bisa kita pasang sebuah firewall yang kita perlukan, tapi masih selevel logic saja gitu. Jadi memang karena firewall itu juga ada perangkatnya sendiri sebenarnya, tapi kita bisa sedikit-sedikit mengamankan akses itu di PC yang reverse proxy. Nah, di situ kita bisa menanamkan firewall mungkin ya, secara logik ya, secara software, dan juga monitoring, load balancing juga secara logik tapi ya. Nah, jadi dengan arsitektur seperti itu, maka pengembangannya akan lebih nyaman gitu. Ketika kita banjir akses gitu, akan dihandle dulu oleh reverse proxy, bukan langsung di PC server besar ya. Tentunya mana lebih penting ya, PC kecil sama PC besar ya, tetap yang paling penting ya PC besar, karena prosesnya nggak boleh terganggu, aksesnya harus di repli dengan bagus, respon datanya harus benar, harus bagus, runtime-nya tidak lama-lama, backup tetap jalan, tidak terganggu gitu. Jadi PC besar itu memang harus kita jaga gitu. Nah, di dalam PC server reverse proxy itu isinya sementara hanya web server gitu ya, sebagai gateway saja. Teman-teman bisa menggunakan berbagai web server ya, ada Nginx dan lain-lain. Lalu di PC server besar itu kita menggunakan virtualisasi seperti Proxmox gitu ya, bisa pakai itu. Nah, di virtualisasi itu di dalamnya kita menambahkan virtual server, ada 1, 2, 3 sampai sekarang itu kita punya 50 virtual server. Jadi bisa dibayangkan satu PC secara fisiknya itu adalah satu, tapi di dalamnya punya server lebih dari 50. Masing-masing virtual server di dalamnya kita sebut saja CT ya. CT1, CT2, CT3 itu masing-masing punya resource sendiri yang kita setting ya. CT1 menggunakan berapa core, CT2 menggunakan berapa core di prosesornya,
RAM-nya berapa, storage-nya berapa, masing-masing punya gitu. Jadi itu sebagai isolir performance ya. Jadi ada CT yang di bagian ujian misalnya CBT gitu. Nah, CT itu mungkin akan sibuk. CT itu akan sibuk karena digunakan langsung concurrent ratusan user, tapi di CT lain tidak akan terganggu karena performanya terisolir gitu ya. Bagian keuangan masih bisa bekerja, bagian TU masih bisa bekerja, bagian dosen yang sedang mengajar saja itu juga tetap masih bisa bekerja. Itulah alasannya kita menggunakan virtualisasi, dan itu memang sebuah rancangan arsitektur yang modern ya bagi saya. Tentu yang paling modern itu adalah cloud gitu ya, tapi karena kita mencoba untuk memiliki dedicated server seperti ini dengan biaya tentu jauh lebih murah daripada cloud seperti AWS dan lain-lain. Seperti berita kemarin itu, untuk perusahaan Grab saja ya, itu tagihannya bisa ratusan miliar itu per tahun, tagihan cloudnya ya. Untuk detailnya ada di artikel di webnya Grab, mungkin lain kali bisa kita bahas di situ. Oke, sekali lagi untuk tes pertama akses dari luar kampus.co.ac.id misalnya, ketika diakses berhasil koneksinya itu berhasil melalui domain yang kita sewa, lalu lari ke IP publik kampus ini, masuk ke gateway, lalu masuk ke CT portal, misalnya seperti itu, dan sudah berhasil. Jadi di channel saya ini saya sekaligus mendokumentasikan apa kegiatan saya dan apa yang saya update, apa yang saya lakukan sesuai urutan ketika kita mengembangkan aplikasi kebutuhan digitalisasi di kampus ini. Baik, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akan cerita lagi setelah saya membangun server dengan arsitektur seperti itu, maka apa yang saya lakukan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.